Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi di sini saya Salsabila Harani dengan NIM D071241047. Saya dari kelompok 10. Jadi ini adalah video tutorial penggunaan software Amos yang kami gunakan di lab kali ini, lab PTI 1. Nah, pertama-tama kita sudah masuk di tampilan Amos atau software Amosnya, jadi seperti ini. Kemudian terlebih dahulu kita mengedit ukuran gambarnya. Jadi kita pergi ke view, lalu ke interface properties. Nah, kemudian kita ke paper size yang ini, kemudian kita klik dan pilih landscape legal, kemudian apply, terus nah sudah otomatis dia berubah tampilannya menjadi lebih lebar. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menggambar lingkaran untuk variabelnya di 1, 2, dan 3. Nah, untuk lebih menyesuaikan lagi kita bisa klik tanda atau ikon mobil ini seperti mobil. Kita bisa memindahkannya supaya lebih rapi. Saya ingin di sini dan ini di sini, kemudian ini di sini. Nah, kemudian selanjutnya kita beri nama, langsung saja klik 2 kali, kemudian kita beri nama HP, variabelnya HP atau harga produk, kemudian di sini itu KP, kemudian di sini ada KPL. Nah, kemudian langsung saja kita klik icon ini lagi untuk menggambar variabelnya. Jadi HP ini seperti data dalam SPSS itu HP-nya ada 10, jadi kita buat 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian KP-nya ada 3, 1, 2, 3. Kemudian KPL-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya saya ingin rapikan, jadi saya rotasikan. Saya klik ikon rotasi, kemudian ini. Nah, saya beri dia bentuk seperti itu, kemudian ini juga. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat panah ini. Klik ikon panah satu arah. Jadi variabel HP mempengaruhi KP, kemudian HP mempengaruhi juga KPL. Nah, kemudian untuk lebih rapi lagi kita klik icon ini, icon touch up. Lihat ini, kemudian ini. Nah, selanjutnya setelah panah sudah terhubung, kita select datanya dari sini, ini kita klik. Nah, kemudian kita klik 2 kali, kemudian kita cari datanya. Di sini datanya itu saya beri nama tadi data ini, data Sam Amos. Nah, otomatis dia masuk 200 data, kemudian kita oke. Jadi itu otomatis. Selanjutnya kita untuk selanjutnya itu kita cek datanya. Jadi klik icon yang ini. Nah, datanya itu sudah masuk sampai KPL HP 1 sampai 10 dan KPL 1 sampai 3 dan KPL 1 sampai 4. Nah, selanjutnya kita kasih masuk
datanya sampai semuanya. Baik, selanjutnya inilah tampilan daripada setelah kita input tadi variabelnya ya HP1, HP2, KP1, KP3 dan KPL 1 sampai 4. Nah, kemudian kita pergi lagi untuk melihat outputnya itu, kita klik lagi view, kemudian setelah itu kita klik analyze properties. Ya, sudah itu analyze properties. Setelah itu kita centang, kita centang semuanya. Nah, pastikan semuanya tercentang, kemudian kita close. Selanjutnya kita ke tabel plugins, lalu kita klik name observed variables atau yang baris keempat ini, kita klik. Nah, kemudian nampaklah tampilannya setelah plugins tadi. Kemudian nampaklah E-nya atau measurement error-nya. Nah, jadi di setiap KP-nya itu sudah nampak E-nya atau measurement error-nya. Nah, selanjutnya sebelum kita calculate ini, kita akan klik icon dulu gambar ini. Nah, ini itu kita ingin add variabel lagi di KP dan juga KPL. Nah, jadi setelah itu kita rapikan kembali dengan icon mobil ini, kemudian set di sini dan juga yang ini di sini. Nah, kemudian kita rapikan kembali menggunakan ini touch up. Kita klik ini dan juga ini, sama dengan KPL tadi, ini juga ini. Nah, setelah itu kita klik lagi plugins dan yang baris 4 kembali. Nah, jadi otomatis langsung ada measurement error untuk variabel yang tambahan untuk KP dan KPL tadi. Nah, jadi setelah itu kita kemudian di simbol title, ini title, kemudian kita tekan. Nah, muncul seperti ini, tampilan seperti ini, dan kita masukkan ada chi-square, probability, kemudian AGFI, GFI, dan CFI. Nah, kemudian di bawahnya juga itu ada lanjutannya, yaitu CFI, TLI, dan NMC. Nah, kemudian kita kasih sama dengan, kalau chi-square itu garing ke kiri CMIN, selanjutnya probability dia pakai P, AGFI dia garing dan huruf kecil AGFI, dan seperti itu juga di sini di CFI dan juga TLI serta RMC. Nah, kemudian pastikan sudah terklik itu left align, dan juga font size nya itu saya pakai 18. Nah, kemudian kita oke. Nah, selanjutnya sebelum kita calculate, kita ke file, kemudian kita save as. Ya, saya beri nama di sini tutorial. Kemudian save.
setelah itu kita akan calculate. Jadi calculate itu kita klik icon yang ini seperti piano tapi yang paling kanan. Nah, kita calculate. Dan kita bisa melihat, nah setelah muncul icon ini yang bisa diklik, kita klik atau kita run. Nah, hasilnya nampaklah perhitungan dari Amos ini. Jadi semuanya nampak dari berbagai indikatornya. Nah, selanjutnya kita ingin memastikan apakah datanya itu sesuai atau sudah cocok dengan laporannya. Kita kasih kembali dulu, klik ini untuk kemudian apabila kita bisa melihat seperti DF-nya itu atau data-data yang lain, itu kita klik ini view text. Ini view text, kita klik. Nah, kemudian ini adalah kita berada di Amos output atau outputnya tadi. Setelah kita mengklik itu icon, nah kemudian kita di sini ditunjukkan. Nah ini ada nilai DF-nya yaitu 116. Kemudian nah Chi-square awalnya itu 216,69 DF-nya ya, dan probabilitasnya itu masih 0,00. Nah, kemudian kita akan melihat apakah distribusinya itu normal. Kita ke sini, assessment of normality. Nah, kita berfokus di CR-nya. Jadi di sini KPL-nya itu masih minus 1,302 dan ini ya. Jadi di sini kita bisa mengetahui jika nilainya itu tidak kurang dari nilainya tidak kurang dari minus 2,58 dan tidak lebih dari 2,38, itu berarti distribusinya distribusinya normal. Tetapi di sini jadi rentangnya itu dari minus 2,58 sampai 2,58. Nah, jadi ini data saya belum berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita ingin melihat kita melihat estimates. Nah, estimate, nah ini dia. Jadi di sini adalah hubungan KP dan HP atau HP ke KP. Nah, jadi ini yang bintang-bintang ini itu dia 0,000. Nah, ini kita lihat. Dan juga di tabel yang ini pertama, di tabel kedua ini kita bisa gunakan untuk menghitung dan juga nantinya akan menghasilkan bagaimana reliabilitas konstruknya. Dan itu juga kita bisa melihat di tabel bawah, ini di bawah-bawah. Nah, ini tabel indirect effect atau efek tidak langsung, efek langsung, dan juga efek total efek atau pengaruh total ini ya. Nah, jadi kita bisa melihat di sini tabel-tabel data-data yang mungkin kita perlukan untuk pengujian lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita melihat kita akan menggambarkan garis hubungan antar variabelnya. Kita lihat di modification images yang ini. Nah, jadi di sini mana ya ini. Nah, jadi ini hubungan berarti ini E16 ke E17 menggunakan anak panah dua arah. Jadi menunjukkan mereka saling berhubungan. Nah, ini semuanya mari kita gabungkan. Jadi kita kembali ke Amos. Nah, selanjutnya kita hubungkanlah dari tabel yang tadi saling berhubungan di. Sebelumnya kita unrun dulu. Jadi kita klik ini dulu ya. Nah, supaya bersih dan bisa kita hubungkan. Nah, klik icon tanda panah dengan dua anak panah. Kemudian apa tadi ya?
E16 dengan E17. Nah ini E16 dengan salah, E16 E17, kemudian E14 dengan 15 ini, dan tadi juga ada E12 dengan E12 dengan E15 ya. Kalau ada hal seperti ini kita hapus saja. Nah selanjutnya, inilah tampilan setelah saya hubungkan tadi E10 ke E9 dan seterusnya. Jadi kita kembali ke AMOS output yang menunjukkan ya ini datanya lagi, DF nya menjadi 98 yang tadinya 116, kemudian chi-square nya yang menjadi 109, kemudian probability-nya yang tadinya 0,00 itu menjadi 0,197, yang artinya mendekati di 1. Nah baik, jadi kemudian apabila kita juga ingin melihat assessment of normality-nya, nah ini tabel CR nya, kemudian kita bisa melihat kembali estimates-nya seperti pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan pengaruh totalnya. Nah baik, jadi demikian tutorial software AMOS dari saya, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Maaf sekali jika dalam video ini masih banyak kesalahan dan juga mungkin kesalahan yang diperbuat oleh saya pribadi. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.